Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan rekaman. Ya, bagaimana caranya kita bisa melakukan instalasi Huawei ENSP yang akan dipakai untuk mata kuliah komunikasi data. Jadi bagi teman-teman yang kemarin belum berhasil menginstal ENSP, hari ini akan saya coba tunjukkan cara melakukan instalasi ENSP mulai dari awal sampai nantinya kita coba jalankan program ENSP ini secara uh, full ya. Oke, jadi langkah pertama adalah teman-teman saya sudah share satu link di Google Drive saya, di mana di dalamnya itu ada beberapa program, yaitu yang pertama adalah um, ENSP. Oke, jadi di situ ada dua file, intinya hanya ada dua file, yaitu satu adalah PDF how to install ENSP dan yang kedua adalah program namanya ENSP V100R003C00 SPC100 setup.zip ya. Jadi file ini ukurannya sekitar 542 MB, so cukup besar ya untuk tapi bisa kita coba download aja. Nah, langkah pertama tentunya teman-teman download dulu program ini, ENSP, tapi jangan dijalankan dulu ya. Setelah berhasil di-download jangan dijalankan dulu, karena ada beberapa prerequisite software yang harus diinstal sebelumnya. Ya, kemudian kalau kita sudah mendownload file ini, kita akan coba buka file how to install ENSP. Di dalamnya di situ ada beberapa program yang dibutuhkan ya. Selain program NSP itu sendiri ada kita membutuhkan namanya WinPCap 413 ya. Ini kebetulan bisa di-download, linknya sudah ada. Ini sudah saya download 413 ya. Jadi nama filenya adalah ini winpcap_4_3.exe ya. Kemudian eh, program kedua yang kita perlukan adalah Wireshark. Nah, Wireshark ini boleh di sini kebetulan saya pakai Wireshark yang versi 348 yang 64 bit sesuai dengan operating system saya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah program VirtualBox. Nah, VirtualBox di sini yang kita perlukan adalah VirtualBox versi agak jadul, ya, yaitu 542. Di sini saya pakai 5244. Sepertinya tidak ada masalah untuk 5244, jadi bisa kita coba download aja. Nah, linknya adalah ini ya, virtualbox.org/wiki/download_alt_builds 5_2. Nah, pada saat kita mendownload VirtualBox ini, sebenarnya VirtualBox sekarang sudah sampai versi 6. Tapi kita setelah saya lakukan pengujian, VirtualBox 6 itu nggak bisa menjalankan NSP secara full karena dia tidak support. Ya, jadi mungkin ini masukan juga buat Huawei pada saat pengembangan program NSP ke depan. Mudah-mudahan bisa menggunakan VirtualBox lebih baru. Oke, setelah 3 program ini kita miliki, setelah kita download ya, baru kita dapatkan yang tadi file ini NSPV100. Jadi itu langkah terakhir ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita download dulu, kita instalasi dulu program WinPCap ya. Jadi WinPCap ini sudah ada, tinggal kita double klik aja. Dia akan minta apakah you want to install, klik yes aja. Nah, selanjutnya tinggal next aja. Ada beberapa kali tinggal next aja, next, I agree. Kemudian di sini automatically start WinPCap driver at boot time, klik install aja. Nah, ini finish ya. Udah, itu doang. Jadi selesai. Kemudian setelah itu langkah kedua kita akan install Wireshark. Ya, Wireshark ini tinggal kita run juga ya, tinggal kita klik aja running, kemudian yes. Beberapa kali next, next, noted. Di sini kita biarkan saja semuanya sudah terchecklist. Kita klik next. Di sini ada create shortcut, kita biarkan aja. Ya, ini juga boleh ditik, nggak masalah. Desktop icon supaya bisa aktif. Kemudian klik next. Programnya dibiarkan aja di program file Wireshark. Next. Nah, di sini akan muncul apakah kita butuh menginstal npcap atau winpcap. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada ya. Jadi kita sudah ada kalau kita lihat di petunjuknya di sini. Nah, ini
kita untick. Jadi install npcap ini kita tidak usah cek ya. Jadi ini kita uncheck, baru kita klik next. Jadi ikuti aja petunjuknya. Kemudian setelah itu USB pcap juga tidak perlu ya. Kita tidak perlu melakukan men-tick program tersebut. Jadi ini nggak usah di-tick, kita langsung klik install aja. Ya, ini dia secara otomatis melakukan instalasi. Setelah sudah selesai, nanti baru kita lanjutkan ke program berikutnya, yaitu menginstal VirtualBox. Oke. Biarkan beberapa saat sampai dia selesai finish. Oke, ini sudah komplit, sudah selesai. Setup was completed successfully. Klik next dan klik finish. Ya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox saya pakai 5244. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, kalau 5242 disarankan, tapi saya kebetulan download yang 5244 ya. Tapi jangan sampai versi 6. Kalau versi 6 nggak jalan. Kita klik next, di sini biarkan aja next. Next, kemudian kita installing, dia akan muncul network interface. Apakah kalau kita menjalankan yes, maka network interface kita akan secara otomatis terreset. Ini nggak masalah, kita klik yes aja. Klik install. Oke, dia akan muncul seperti ini. Ya, klik yes. Nah, biarkan sampai dia selesai mendownload. Nah, di sini dia akan muncul. Would you like to install this device software? Name Oracle Corporation Universal Serial Box. Klik aja install. Biarkan sampai dia selesai. Oke, ini sudah selesai. Nggak usah di-tick ini dulu. Ya, start Oracle-nya tidak usah kita untick dulu. Kita klik finish. Ya. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita akan coba bikin instalasi yang namanya ENSP-nya. Ya. Oke, kita coba jalankan dulu. Sorry, tadi harusnya kita jalankan VirtualBox-nya, kita pastikan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dari sini aja. Kita klik Start, kemudian kita pilih Virtual VM Box, Oracle VM Box. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, dia akan katakan bahwa, VirtualBox ini ada versi terbarunya 6126 loh. Nah, ini klik OK aja, nggak usah diikuti linknya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, kosong. Jadi memang di sini virtual machine kita belum ada apa-apa, masih kosong, belum ada perangkatnya. Oke. Kemudian sesuai petunjuknya dia, di sini kita coba ke file, kemudian host network manager. Jadi file, kemudian host network manager. Nah, dia akan muncul seperti ini. VirtualBox-nya sudah ada, IP address-nya sudah dapat di HCP enable. Ya, kita lihat. Nah, di sini disarankan untuk di untick enable-nya. Jadi di HCP-nya dimatikan. Ya. Kemudian kita klik close. Ya. Oke, sudah selesai seperti itu. Nah, baru kita jalankan file yang untuk Huawei-nya, NSP-nya. Jadi file NSP-nya tadi sudah saya download. Sini dia. Oke, saya open aja. Dia dalam bentuknya adalah format zip. Ya, jadi format zip ini tinggal kita double klik aja. Atau teman-teman boleh ekstrak dulu keluar, baru setelah itu di install ya. Jadi nggak masalah. Oke, ini saya coba langsung double klik aja NSP setup-nya. Mudah-mudahan si running. Oke, muncul seperti ini. Klik yes. Kemudian setelah itu tinggal dia akan muncul Welcome to Enterprise Network Simulator Platform. Setup wizard, klik next aja. I accept. Next, next, next. Create desktop item, klik next. Kemudian di sini dia akan cek. It is detected that WinPCAP has been installed. Wireshark sudah install, VirtualBox sudah install. Nah, inilah kenapa sampai teman-teman disarankan untuk menginstal 3 program tadi sebelum kita melakukan instalasi NSP. Supaya pada saat instalasi NSP berjalan, ini sudah tidak perlu kita lakukan install lagi secara manual gitu ya, karena sudah ada semuanya. Jadi kita klik next aja.
Klik install. It is detected that VirtualBox is running. Klik yes to close. Please save that. Klik no to exit. Klik yes saja di sini. Oke, maka dia akan mematikan VirtualBox dan menjalankan instalasi ENSP-nya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Jadi yang tinggal dia menunggu sampai dia 100% ya. Oke. Saya close dulu ini. Kemudian biarkan dia melakukan instalasi sampai selesai. Jadi Huawei ini program NSP ini berbasis virtual machine. Ya, jadi semua perangkatnya itu adanya di virtual machine. Oleh karena itu untuk menjalankan NSP terlebih lagi nanti pada saat kita melakukan simulasi, teman-teman disarankan mempunyai RAM yang lebih besar dari ya minimum requirement-nya 4 tapi lebih besar lebih baik dalam hal ini ya. Oke, ini sudah jalan, ini sudah aktif, sudah selesai instalasinya. Kita klik ini matikan aja show update load dan kita langsung launch. Ya. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa alert ya, alert dari Windows Firewall yang mengatakan bahwa kita ada beberapa apakah kita mengallow untuk bisa jalan atau enggak. Nah, ini diperlukan karena Huawei ini sifatnya adalah virtual machine, maka networknya itu harus kita berikan akses gitu. Jadi kita akses ke private network maupun public network dan kita klik allow access saja. Oke, ini allow access. Oke. Setelah itu ya di sini akan muncul satu lagi, please add ANSP related application to the list of Windows Firewall Allow program and allow them to run on public network. Klik OK aja. Ya. Oke, sudah. Kalau itu sudah selesai, maka program NSP kita sudah berhasil untuk kita instalasi. Nah, sekarang saya akan coba mendemonstrasikan pembuatan jaringan sederhana dengan menggunakan NSP. Ya, langkah di sini sudah ada beberapa contoh example. Ya, tapi kalau kita mau bikin sendiri, kita klik dari sini. Ada new topo ya, sebelah kiri atas ada new topo. Klik aja new topo. Kemudian di sini ada perangkatnya, ada router, kemudian ada switch. Kalau kita klik ada wireless LAN, ada firewall, ada end device. End device-nya ada PC, ada client, ada server, ada STA, ada cellphone, ada MCS. Kemudian ada juga cloud, FRSW dan hub. Dan di sini adalah kabelnya. Ya, jadi kita akan coba bikin jaringan sederhana saja. Misalnya kita pakai kombinasi satu router dan dua switch gitu ya. Kita ambil misalnya di sini adalah switch 5700 dan 3700. Oke, kita ambil salah satu aja. Switch 3700-nya ada dua gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya kita pasang routernya kita pakai router AR2220 aja. Seperti itu. Kemudian kita ambil dua client. Ya. Nah, setelah ini kita buat, jadi hampir sama dengan kita kalau misalnya real skenario kan kita beli perangkatnya dulu ya. Setelah kita beli perangkatnya, kemudian setelah itu kita pasang kabelnya. Nah, kita masukkan kabel copper, Ethernet 001, klik di PC, kemudian klik di switch. Nah, di switch ini akan muncul port mana sih yang kita mau pakai. Misalnya kita pakai Ethernet 001. Kemudian dari switch ke router kita pakai gigabit Ethernet 001 aja. Ya, kita pakai gigabit 00, kemudian di router 1 juga kita pakai gigabit 00 yang satunya ya tadi. Nah, kemudian di sini kita pakai Ethernet 001 untuk hubungan ke PC. Ya. Nah, ini adalah ceritanya kabelnya sudah terpasang, tapi simulatornya belum aktif. Jadi perangkatnya belum aktif. Kenapa? Karena linknya ini masih berwarna merah. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan dia. Caranya adalah kita bisa select di sini semua, klik, kemudian kita drag seperti ini, dan kita lihat pilih Start Device. Ya, maka dia akan muncul Now is starting device. Nah, inilah di mana perangkat tersebut diaktifkan oleh si Huawei-nya.
Ya, jadi oleh si simulatornya. Nah, ini VM-nya sudah jalan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, di sini akan muncul satu lagi perangkat Windows Firewall. Pastikan kalau muncul seperti ini, kita pilih Private Network dan kita allow access. Ya. Nah, ini sudah warnanya sudah hijau, ini sudah hijau. Nah, di router ini masih merah. Ya, apa-apa sih. Ya. Oke, selanjutnya kita akan coba mulai konfigurasi. Ya, langkah pertama kita mau coba konfigurasi adalah misalnya kita klik di PC, kita pilih setting. Nah, di sini adalah basic config, kita bisa masukkan IP address. Ya, misalnya saya masukkan IP address-nya, ini saya set manual aja, 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.1.1 gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Untuk PC 1 kita klik apply, close. Kemudian di PC 2-nya saya akan lakukan hal yang sama, saya rubah IP address-nya. IP address-nya adalah 192.168.2.10, 192, sorry. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.2.1. Oke, seperti itu. Kita klik apply, close. Nah, sekarang kita mau konfigurasi di router, gitu ya. Nah, cara konfigurasi di router adalah kita klik di router, kemudian kita pilih CLI. Di sini ada CLI-nya. Right click aja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, device is running. Kemudian kita bisa mulai lakukan konfigurasi. Ya, oke. Kita mulai lakukan konfigurasi, misalnya untuk hostname-nya dulu. Gitu ya. Oke, misalnya saya rubah dari namanya dulu, saya rubah menjadi router Jakarta. Kemudian setelah itu kita masuk ke interface gigabit 001, 00 berapakah? Gigabit 000. Ya, jadi cara melihat interface-nya kita bisa arahkan mouse aja ke sini, nanti akan muncul ya. Nah, gigabit 000 dan 001 yang terhubung ke router. Gigabit 000, kemudian IP spasi address 192.168.1.1 spasi 24. Oke, ini sudah secara otomatis up gitu ya. Kemudian saya masuk ke interface gigabit 001. Interface gigabit 0/0/1, IP spasi address 192.168.2.1 spasi 24. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita mau coba tes apakah PC 1 bisa berkomunikasi dengan PC 2 atau enggak. Ya, caranya adalah kita masuk ke settings, ya, kemudian kita pilih di command, di sini ada command. Kemudian kita tes ping 192.168.2.10. Nah, di sini akan terjadi request timeout selama 2 kali, kemudian setelah itu akan muncul reply-nya. Jadi reply-nya di sini, kenapa ini bisa terjadi request timeout? Karena pada saat pertama kali transmisi data dilakukan dari PC 1 ke PC 2, dia akan melewati beberapa perangkat. Nah, sebelum responsnya didapat, ini sudah timeout, makanya request timeout. Tapi itu hanya terjadi pada saat pertama kali kita melakukan ping. Next ping kedua ini sudah akan langsung reply semuanya, akan sukses 100%. Ya, maka di sini nanti akan muncul 0% paket loss, 5 paket transmit, 5 paket receive. Berarti ini sudah bisa berkomunikasi dari PC 1 ke PC 2. Ya, demikian langkah awal untuk kita melakukan dan menguji ya apakah NSP kita sudah berhasil diinstalasi atau tidak. Selanjutnya nanti semua lab kita dan ujian nanti akan berdasarkan
program NSP ini. Jadi saya harapkan teman-teman dengan mengikuti petunjuk dari video ini, Anda sudah bisa melakukan konfigurasi install NSP secara sukses. Ya, demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.